Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas mengenai penentuan harga pokok produk metode proses cost, yaitu yang diampu oleh Bapak Yuli Usman, SE, MSI, AK, CA. Dan saya selaku pembuat tugas bernama Devita Herdiana, kelas B Prodi D3 Akuntansi di Universitas Jambi, yang sedang menempuh semester 3. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. A. Pengertian harga pokok produksi metode proses atau proses costing. Menurut beberapa ahli, yang pertama, 1. Biaya produksi menurut Mulyadi tahun 2012 edisi ke-13, yaitu biaya produksi adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Kedua, harga pokok produksi menurut Mulyadi tahun 2007 edisi ke-10, harga pokok produksi atau disebut harga pokok adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk memperoleh penghasilan. 3. Perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Penentuan biaya produk berdasarkan proses costing menjadikan proses produksi atau departemen menjadi objek biaya. 4. Metode proses costing menurut Walker tahun 2014 edisi 286 berpendapat bahwa perhitungan biaya berdasarkan proses merupakan sistem perhitungan biaya produk yang mengakumulasikan biaya menurut proses atau departemen dan membebankannya sejumlah besar produk yang hampir serupa. 5. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2005 pada edisi ke-70, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi massa. B. Komponen harga pokok produksi. 1. Biaya bahan baku merupakan komponen harga pokok produksi, di mana biaya bahan baku ini adalah semua biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku produksi. Tidak hanya harga bahan pokok dari sebuah barang, tetapi semua komponen untuk menyiapkan bahan baku tersebut. Biaya ini terdiri dari harga bahan pokok, harga bahan tambahan, dan harga ongkos pengiriman barang. Kedua, biaya tenaga kerja langsung juga merupakan komponen harga pokok produksi, di mana biaya ini merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi yang mampu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya ini termasuk dalam harga pokok produksi karena tenaga yang dipekerjakan bekerja untuk memproduksi barang. Contoh dari biaya tenaga kerja langsung adalah biaya gaji yang dibayarkan pada buruh pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan produksi. Yang terakhir, ketiga, biaya overhead pabrik juga termasuk komponen harga pokok produksi karena merupakan semua biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi siap dijual. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung yang bekerja tidak secara langsung mengerjakan pembuatan produk. C. Karakteristik metode harga pokok proses. Ada 3 karakteristik metode harga pokok proses, yaitu pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. Dan yang ketiga, aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. D.
Perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Pada video yang kedua, dahulu kita pernah membahas tentang metode harga pokok pesanan, dan sekarang kita akan membahas mengenai perbedaannya. Perbedaan antara dua metode pengumpulan biaya produksi tersebut terletak pada 4 perbedaan. Yang pertama, pada pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produk per periode akuntansi. Kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi per kesatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan metode harga proses menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi atau biasanya akhir bulan. 3. Penggolongan biaya produksi. Pada metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan pada produk berdasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, perbedaan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk seperti perusahaan semen, pupuk, bumbu masak, karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan. Maka umumnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. 4. Unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya beban bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong, serta biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Manfaat harga pokok proses. Manfaat harga pokok proses terdiri dari 4 juga. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk. Dalam penerapan harga jual produk, biaya produksi per unit adalah salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain, serta informasi non-biaya, serta merupakan salah satu dasar untuk menentukan harga jual per unit produk yang akan dibebankan kepada pembeli. 2. Memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses. Ketiga, menghitung laba rugi bruto periode tertentu.
Untuk mengetahui apakah aktivitas produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periode diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dan dalam manajemen untuk biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. 4. Menentukan harga pokok persediaan. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang ada. Tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual disajikan di neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal laporan masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Metode harga pokok proses 2 Departemen Produksi. 1. Pengertian metode harga pokok proses 2 Departemen. Metode harga pokok proses 2 Departemen adalah penggunaan metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, diperhitungkan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang juga membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya. Maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah terdiri dari A. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, B. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Contoh perhitungan harga pokok proses 2 departemen. PT XIDV Bening Jaya memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B untuk menghasilkan produknya. Dan produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Departemen A dimasukkan dalam proses sebesar 35.000 kg. Produksi selesai yang ditransfer ke Departemen B adalah sebesar 30.000. Jumlah produk selesai yang ditransfer ke gudang adalah 0. Produk dalam proses akhir bulan adalah 5.000 kg. B. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2020 yaitu biaya bahan baku sebesar 70.000, beban tenaga kerja sebesar 155.000, biaya overhead pabrik sebesar 248.000. C. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, yaitu biaya bahan baku sebesar 100% dan biaya konversi 20%. Dan Departemen B. A dimasukkan dalam proses produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Jumlah produk selesai yang ditransfer ke gudang adalah 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan adalah 6.000 kg. B. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2020 adalah biaya bahan baku
sebesar 0, beban tenaga kerja sebesar 270.000, biaya overhead pabrik sebesar 405.000. C. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 0, biaya konversi 50%. Tiga. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Cara menghitung harga pokok produk selesai. Untuk menghitung harga pokok produk selesai Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2020, perlu dilakukan perhitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan yang bersangkutan. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk selesai yang ditransfer Departemen A ke Departemen B, dan diperoleh informasi harga pokok produk jadi yang ditransfer tersebut. Untuk menghitung harga pokok pesanan produk dalam proses di Departemen A pada akhir periode, biaya produksi persatuan tersebut dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses tersebut. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi Departemen A dalam bulan Januari 2020 dengan cara perhitungan sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 sebesar 70.000, menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaian 100%, maka unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 30.000 kg ditambah 100% dikali 5.000 kg, maka totalnya adalah 35.000 kg. 2. Biaya konversi. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan Departemen A bulan Januari 2020 adalah 155.000 dan menghasilkan 30.000 kg produk jadi dan 5 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaian 20%, maka unit ekuivalens biaya konversi adalah 30 kg ditambah 20% dikali 5.000 kg, maka dapatnya adalah 31.000 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 dihitung dengan membagi tiap unsur biaya produksi, yaitu A. Biaya bahan baku, B. Biaya bahan penolong, C. Biaya tenaga kerja, dan D. Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2020 dapat dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B adalah sebesar 30.000 dikali 15, maka hasilnya adalah 450.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu A. Biaya bahan baku yaitu 100% dikali 5.000, maka dapatnya adalah 10.000. B. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000, maka dapatnya adalah 5.000. C. Biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000, maka dapatnya adalah 8.000.
Jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2020 adalah A ditambah B, yaitu 450.000 ditambah dengan 23.000, maka dapatnya 473.000. B. Pencatatan Jurnal Umum Biaya Produksi Departemen. Jurnal Pencatatan Biaya Produksi Departemen A. Berdasarkan informasi biaya produksi Departemen A tersebut, biaya produksi yang terjadi dalam Departemen A di bulan Januari 2020 dicatat dengan jurnal berikut ini. 1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, yaitu mendebet barang dalam proses, yaitu biaya bahan baku debet Departemen A sebesar 70.000 dan mengkredit persediaan bahan baku sebesar 70.000. 2. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, yaitu mendebet barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 155.000 dan mengkredit gaji dan upah sebesar 155.000. 3. Jurnal untuk mencatat biaya per pabrik, mendebet barang dalam proses, yaitu BOP Departemen A sebesar 248.000 dan mengkredit berbagai rekening yang dikredit, yaitu sebesar 248.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B, yaitu mendebet biaya bahan baku Departemen B sebesar 450.000 dan mengkredit BDP biaya bahan baku Departemen A, mengkredit sebesar 60.000 dan mengkredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 150.000 dan mengkredit BDP biaya overhead pabrik Departemen A sebesar 240.000. Ingat, untuk mencari biaya bahan baku Departemen A, BDP biaya bahan baku Departemen A yang sebesar 60.000 itu didapat dari 30.000 kg dikali 2 maka 60.000, dan untuk mencari tenaga kerjanya 30.000 kg dikali 5 maka dapatlah 150.000, dan untuk mencari biaya per head pabriknya 30.000 dikali dengan 8 maka dapatlah 240.000. 5. Jurnal umum untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A di akhir bulan Januari 2020, yaitu mendebet persediaan produk dalam proses, yaitu Departemen A sebesar 23.000 dan mengkredit BDP biaya bahan baku Departemen A sebesar 10.000, mengkredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 5.000 dan mengkredit BDP biaya per pabrik Departemen A sebesar 8.000. 4. Perhitungan harga pokok produksi Departemen B. 1. Perhitungan biaya produksi. Dari contoh di atas terlihat bahwa 30.000 kg produk selesai yang diterima oleh Departemen B dari Departemen A telah menambah total biaya produksi dari Departemen A sebesar 450.000 atau 15 per kilogram. Untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A tersebut, Departemen B mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya operasional pabrik bulan Januari 2020 berturut-turut sebesar 270.000 dan 405.000. Dari 30.000 kg produk yang diolah Departemen B tersebut dapat dihasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 24.000 kg dan persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebesar 6.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya konversi. 6.
Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang ditambahkan oleh Departemen B, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi yang ditambahkan oleh Departemen B dalam Januari 2020 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan Januari 2020 yaitu biaya untuk memproses 30.000 kg produk yang diterima dari Departemen A sebesar 155.000 tersebut, di mana dalam proses tersebut menghasilkan 24.000 kg produk jadi dan 6.000 kg persediaan produk dalam proses yang tingkat penyelesaian biaya konversiannya sebesar 50%. Hal ini berarti biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 24.000 kg dan 3.000 kg persediaan produk dalam proses A. Maka unit ekuivalensi biaya konversi adalah 24.000 ditambah 50% dikali 6.000, maka dapatnya 27.000 kg. Perhitungan biaya produksi persatuan yang ditambahkan dalam Departemen B. Setelah biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dihitung, harga pokok produksi selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir bulan Januari 2020 dapat dihitung berikut ini. Harga pokok produk selesai ditransfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Departemen A yaitu 24.000 dikali 15, maka dapatnya 360.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu sebesar 24.000 dikali dengan 25, maka dapatnya 600.000. B. Total harga pokok produk jadi di transfer Departemen B ke gudang adalah 24.000 dikali 40, maka dapatnya adalah 960.000. C. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu D. Harga pokok dari Departemen A yaitu sebesar 6.000 dikali dengan 15, maka dapatnya 90.000. E. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu biaya tenaga kerja 50% dikali 6.000 dikali 10, maka dapatnya 30.000. BOP 50% dikali 6.000 dikali 15, maka dapatnya adalah 445.000. F. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B yaitu D ditambah E sama dengan 90.000 ditambah 75.000 sama dengan 165.000. Biaya produksi kumulatif Departemen B Januari 2020 yaitu B ditambah F yaitu 960.000 ditambah dengan 165.000, maka dapatnya adalah 1.125.000 rupiah atau 1.125.000 rupiah. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. A. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A yaitu mendebet barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar 450.000 dan mengkredit BDP biaya bahan baku Departemen A sebesar 60.000, mengkredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 150.000 dan mengkredit BDP biaya overhead pabrik Departemen A sebesar 240.000. B. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja yaitu mendebet BDP biaya tenaga kerja Departemen B sebesar 270.000 dan mengkredit gaji dan upah sebesar 270.000. C. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yaitu mendebet persediaan produk jadi sebesar 405.000 dan mengkredit berbagai rekening yang dikredit 405.000. D. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang yaitu mendebet persediaan produk jadi sebesar 960.000 dan mengkredit barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar 360.000 dan mengkredit barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar 240.000 dan mengkredit BDP biaya overhead pabrik Departemen B sebesar 360.000. Penjelasannya,
24.000 di kilogram dikali 15 harga pokok produk per kilogram dari Departemen B. Dari Departemen A, 24.000 kilogram dikali 10 biaya tenaga kerja yang ditambahkan oleh Departemen B. 24.000 kilogram dikali 15 biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B. Jurnal untuk mencatat harga pokok presiden produk dalam operasi yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari 2020, yaitu mendebit presiden produk dalam operasi Departemen B sebesar 165.000 dan mengkredit BDP biaya bahan baku Departemen B sebesar 90.000, mengkredit barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 30.000 dan mengkredit barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B sebesar 45.000. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya minta terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.